Aliens di game yang kedua memberikan tamparan buat yang ngetik Tusan langsung ditampar sama sayap ayam yang didapatkan oleh Bigetron Red Aliens. No Mercy tadi bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bumi Sport yang menyeberang dan harusnya No Mercy akan ketahuan juga karena dari Frenzy tadi udah diamankan. Dan kali ini kita lihat perang-perang di pinggiran pantai di mana Bigetron akhirnya bisa berburu. Mereka bisa mendapatkan tambahan elimination kali ini. Pikmi yang menjadi korban dari BTR. Ya, karena memang sedari tadi Pikmi pengen banget bisa dapetin ikan-ikan tersebut. Mungkin ini adalah efek samping dari terlalu greedy ya. Bertahan terlalu lama di bagian open field tidak baik untuk kesehatan. Dan sementara juga kita melihat Mela lagi touchdown. Baru aja injak kaki menuju ke arah bagian pasir. Sudah ada datang lagi pemancing-pemancing handal baru lagi. Kali ini dari Bigetron Red Aliens. Face nggak bisa kemana-mana. Tidak ada obstacle sama sekali. Mijax juga nggak bisa kemana-mana. Tapi ada Boom yang sudah touchdown. Satu persatu pemain-pemainnya. Razy pun terculik. 4 pemain Boom tadi kayaknya nggak selamat. Cuma 2 yang selamat. Cuman 2 yang selamat. Hanya ada Ponbit dan juga Yami sejauh ini yang terpantau. Iya, cuma tinggal Ponbit dan Yami yang tersisa. Bahkan dari Ponbit dan Yami mereka tidak entry dari satu pantai yang sama. Mereka agak sedikit melakukan sebuah split position untuk mengurangi resiko kalau misalkan mereka dibredet peluru panas oleh tim-tim yang sudah bersemayam terlebih dahulu di tempat-tempat enak di arah pinggiran pantai ini. Sementara Bigetron yang sementara ini sudah mendapatkan 4 elimination. Kali ini mereka akan berburu elim tambahan lagi setelah tadi mereka mengganggu pergerakan dari Pikmi. Saat ini mereka sedang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Face Clan. Namun Face Clan masih begitu nyaman di posisinya saat ini. Bahkan No Mercy yang lagi naik ke permukaan mengambil udara, mengambil oksigen, kali ini akan dipantau oleh Genfos. Dan yang gue bingung, kenapa setiap No Mercy ambil nafas, jadi mangap-mangap juga. Aduh sumpah, lu ngapain sih? Yang ngambil nafas kan No Mercy. Lu kenapa ikut? Gua membayangkan diri gue jadi No Mercy. Tapi emang biasanya gitu sih. Lu kalau nonton orang berenang aja kadang lu kayak lu yang napas sendiri gitu kan. Terus gue ngeliat, wih gaya katak, ganti lagi. Oh gaya punggung gitu kan. Gue ngeliatin lagi mulut aja lu udah kayak sapu-sapu lagi makan coy. Lagi ngebersihin dinding ya. Tapi gimana, susah gitu kan jadi No Mercy. Udah yang terakhir, dia harus punya skill renang bagus. Apalagi banyak pemancing handal. Nggak cuman BTR, ada juga Boom. Tapi zonanya lagi-lagi menuju ke arah Team Flash. Dan prediction spot dari Team Flash ini kalau misalkan kita bandingin dari Spring sampai sekarang, itu adalah hal yang mengerikan sebenarnya dari Team Flash. Iya. Ya kan? Pokoknya setiap kali mereka udah dapet spot, udah dapet tengah, mereka bisa screening out, itu ngeri. Tapi masalahnya ini di sekitaran dari mereka, ini masih ada banyak sekali pemain-pemain yang hidup. Bahkan dari Bigetron pun sudah mulai mengambil nyawa lagi dari pemain-pemain Face Clan. Nggak sempat mereka untuk bisa touchdown menuju ke arah bagian pasir. 11 tim saat ini yang terpantau. No Mercy masih bisa dapetin 1. Itu dia. Buset. Masih bisa tryhard, masih benar-benar menakutkan. Bahkan No Mercy kembali lagi bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Walaupun pada akhirnya dia dihantam, dia disantap. RRQ pun selesai di peringkat ke-11 tadi dipulangkan dengan hanya membawa berapa poin elimination? 5 poin elimination yang mereka kumpulkan untuk di game kedua mereka pada hari ini. Dari BTR mereka juga bisa mendapatkan pemain satu persatu dari Yudo Lions. Yudo pun pulang dan 9 tim. Tersisa kali ini BTR sudah mendapatkan 7 elimination. Mereka bakal mendapatkan 1 shake juga. Bibir pantai menjadi daerah kekuasaan mereka. Tapi mereka harus bergerak kembali karena tempat mereka masih belum masuk ke circle yang ke-6. Iya, dan mereka meninggalkan 1 pemain yaitu Genfos di bagian belakang untuk menjaga backline-nya. Sementara dari Vampire pun sudah mulai sadar dengan adanya suara-suara berisik yang dibuat oleh Bigetron. Makanya tadi ada beberapa pemain Vampire yang sudah mulai memberikan tekanan menuju ke arah mereka. Tapi Laparles, oh namanya di-upgrade. Emang iya. Oh, Namanya lu kemarin nggak di-upgrade. nge-cast off season ya? Enggak, Iya. jadi nggak tahu. Jadi ada beberapa upgrade nama Namanya gitu. Makanya apa? tadi kayak Nuzi juga berubah nama Ya, gitu. nambah ya. Nambah lu pulsanya nambah. 1 karakter nambah. Ya, mungkin udah naik gaji makanya ada nama lesnya di belakangnya ya. Ngikut tuh nama Bapak CEO soalnya nempel di belakang untuk Santar Les dan juga Laparles. Marga baru. Marga baru. Marga Les. Nah, Anak gitu. kesayangan Starless. Nah, Oh, emang gitu ya? ada SS Les-lesnya. Oh, gitu. Bang, ini nggak apa map juga bang sebelah kiri ya? Apakah emang agak kebuka lebar gitu untuk map yang ada di bagian sebelah kirinya? Karena kita belum melihat aksi yang terjadi, hanya melihat pergerakan-pergerakan dari para tim. Dan player yang tersisa, Genfos sudah mengamankan bagian dari circle-nya. 2 orang masih tertinggal di bagian belakang. Bigetron masih berempat. Ada split yang mereka lakukan, 2-1-1 split yang saat ini sedang mereka maksimalkan. 3 orang masih bermain di pinggiran zona. Masih memantau juga pergerakan dari tim lain. Karena Vampire harusnya bakal komit juga bersama dengan tim Void. Karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh. Bahkan masih ada Sersia, RNJ yang deket banget sama Void dan juga tim Vampire. Ya, gue liat-liat
RNJ ini selalu menjadi last man standing Cersia ya, sering banget dan suka banget nge-backstep dari bagian belakang. Tapi Genfos dengan mata halangnya, dia langsung melihat ada satu pemain yang lagi rebahan di bagian tengah. Gosu tertembak dan juga ternyata selesai untuk Cersia. RNJ tertangkap basah oleh Vampire. Sementara dari Bigetron Red Alliance sudah mulai mendekat juga menuju ke arah pemain-pemain dari tim Flash. Ada upaya dari kepala suku untuk melemparkan beberapa granat ancaman menuju ke arah tim Flash. Ini dia mulai komit sepertinya BTR untuk menghalau pergerakan dari arah tim Flash, ingin memulangkan tim Flash menuju ke arah lobby. Bahkan Genfos kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya. Batman kali ini menjadi tumbal, menjadi korban dari panasnya, dari sakitnya aim seorang Genfos. Dilemparkan granat juga menuju ke arah BTR, namun BTR masih dengan posisi yang cukup aman. Bahkan 1-1 granat yang dilemparkan BTR bisa memulangkan pemain dari tim Flash. Dan last man standing Kwang Ji atau Kwang kali ini yang bakal menjadi pemain terakhir. Cukup dempet 3 pemain dari BTR. Bisakah menyelesaikan fight ini lebih cepat sebelum ada gangguan dari Vampire? Tapi Vampire sedikit tertahan karena Void Donkey ID mengganggu pergerakan mereka. Swipe melemparkan granat cukup tepat menuju pemain dari Void, tapi untungnya masih bisa dihandle, masih bisa digocek dan tidak terlalu on point untuk membahayakan pemain dari tim Point. Sementara Bigetron mereka agak sedikit ngedelay, mereka agak sedikit menurunkan tempo untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim Flash. Ya, komitmen yang mereka bangun ini berbuah manis untuk sementara waktu ya, karena akhirnya mereka bisa nge-retake tempat yang sudah dikuasai dari tim Flash dari tadi. Tapi gue penasaran dengan Vampire versus Void, karena ini adalah rival abadi semenjak PMSL Spring. V for Vampire atau V for Void kita masih belum tahu, karena ternyata tim Flash berhasil dipulangkan secara utuh. Dari Bigetron Red Alliance bisa menguasai tengah zona, unstoppable untuk mereka. Tapi ternyata Swaps dari Vampire menumbangkan satu pemain dari Void Donkey. Boboho tumbang, masih ada Reizak juga, tapi granat yang terus bertubi-tubi dilontarkan oleh Vampire ini membuat Void Donkey nggak bisa melakukan banyak pergerakan. Tapi lihat sebuah spekulasi yang dilemparkan oleh Swap. Dia dulu nggak tahu kalau misalkan Reizak berada di bagian bush itu, berada di arah rumputan berkamuflase dan hampir aja hitmarknya masuk. Untung masih ada di atas kepala dari seorang Reizak. Dia masih terselamatkan. Vampire gagal untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Point, tapi fokus dari BTR sudah berubah. Kali ini prioritas mereka berpikir Vampire. Stone bahkan bisa mendapatkan satu pemain. Sebuah tracking yang begitu bagus untuk bisa menemukan pemain dari BTR. Dan sekarang Stone memberikan tekanan maju dia ke depan sana setelah mendapatkan sebuah knockdown granat yang akan menjadi saksi menuju ke arah BTR. Tapi sebuah angle melihat menuju ke arah Stone dan Satarless. Lagi dan lagi dia menjadi penyelamat untuk anggota BTR yang lainnya. Masih ada waktu untuk melakukan revive menuju ke arah seorang lapar dan Void Donkey hanya menyisakan Reizak seorang diri dan menyelesaikan Vampire kali ini. V for Void karena Vampire pulang, tapi apa daya. Reizak tertangkap basah kembali oleh pihak ketiga. Ada tim Secret yang ternyata sudah mengintai dari kejauhan dan top 4 untuk dua tim Indonesia. Masih ada Boom yang nyempil, satu pemain di bagian utara dan juga masih ada Bigetron dengan 3 pemainnya. Tapi masalahnya Break sudah tahu positioning dari Bigetron pasti. Ya, dan untungnya dari BTR sendiri mereka tidak langsung nge-stick dalam satu area yang sama. Mereka agak melakukan sebuah split position untuk menghindari yang namanya buy one get one granat dari arah tim-tim di sekitar mereka. Break pun langsung menarik mundur ke arah belakang. Tidak ada pergerakan agresif dari tim Secret. Mereka masih ingin repositioning supaya posisi mereka nggak mudah ketahuan oleh BTR. Karena yang kita lihat dari tadi tim Secret lempar pindah supaya posisinya nggak diketahuin pasti. Untuk BTR mendapatkan info-info pemain bagi tim Secret. Bergerak pelanan pasti, Bagiman sudah mulai dimainkan. Kali ini Zuxi yang bakal menjadi Bagiman untuk berusaha mendapatkan tambahan informasi. Tapi Yami sama Trexi main gaple di pinggir kapal. Bukan pantun ya. Cakep. Bukan pantun. Lagi adu cupang ini. Betul. Lagi adu cupang guys di bagian lautan, ngobrol dah mereka nggak apa-apa dah. Ya udah, berarti ini Boom versus PA di belakang. Oh, balas dendam tadi Sunhawk soalnya dipulangin kan. Betul. Ngobrol mereka. Lu ngapain tadi pulang-pulangin gua? Kayaknya jodoh Boom untuk di summer kali ini adalah PA. Tapi anyway, kita mungkin bakal fokus dengan dua tim yang bakal berhadapan di bagian daratan. Ada tim Secret dengan 2 pemainnya. Lalu ada Bigetron dengan 4 pemainnya. Harusnya forecast dipegang lebih tinggi sama Bigetron. Tapi lihat apa yang dilakukan Satar. Dia sadar di bagian kiri mereka masih ada orang lagi. Tapi Genfos mendapatkan seorang Trexi dan harusnya PA pulang. Break di depannya itu kelihatan harusnya kakinya bokongnya ada tembak patah. Sudah tim Secret hanya menyisakan 1 pemain terakhir pasta. Ini dia, tinggal dicari, tinggal diamankan saja. Karena Boom sudah dipulangkan, PA sudah dipulangkan dan tinggal 4 melawan 1. Last man standing dan winner chicken dinner. Bigetron Red Alliance di game yang kedua memberikan tamparan buat yang ngetik Tusan langsung ditampar sama sayap ayam yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Tidak terima, Tusun di bagian Sunhawk baru dikasih main di hari kedua. Pingin membuktikan jati dirinya. Inilah Bigetron Red Alliance.
Mereka membungkam para netizen dan mereka lagi-lagi meninggikan viewers PUBG Mobile Indonesia Channel